Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita ngaji surat Quran surat Al-Baqarah ayat 80. Kita mulai dengan ayat 81. Bismillahirrahmanirrahim. Bala man kasaba sayyi'ata, barang siapa yang melakukan perbuatan dosa, wa akhatat bihi khoti'atuhu, dan mereka diliputi oleh dosa itu, faulaika ashabun nar, maka mereka itulah penghuni neraka. Bagi mereka fiha, di dalam neraka, khaliduna, untuk selamanya. Keterangan dari ayat ini adalah barang siapa yang berbuat dosa dan hidupnya diliputi dengan dosa, itu arti yang umum. Tapi kalau arti man kasaba sayyi'atan, barang siapa yang berbuat kesalahan atau perbuatan buruk, wa akhatat bihi khoti'atuhu, dan hidupnya selalu diliputi dengan perbuatan buruk, selalu dibarengi dengan kesalahan, faulaika, maka mereka, orang-orang yang seperti itu adalah ashabun nar, tempatnya adalah neraka. Bagi mereka fiha, di dalam neraka, khaliduna, selamanya. Nah, ini peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semuanya. Hendaklah kita semuanya kalau berbuat salah segera minta maaf, karena memang manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa. Janganlah kita berbuat salah tidak mengakui kesalahan. Artinya itu wa akhatat bihi khoti'atuhu, ya. Barang siapa man kasaba sayyi'atan, barang siapa yang berbuat salah dan kemudian wa akhatat bihi khoti'atuhu, meliputi dirinya dengan kesalahan. Artinya berbuat salah dan tidak mampu mengakui kesalahannya, selalu berbuat salah, itu namanya meliputi dirinya dengan kesalahan. Faulaika ashabun nar, ancamannya adalah bagi mereka yang berbuat demikian adalah tempatnya neraka. Di dalam neraka, fiha, mereka fiha, di dalam neraka, khaliduna, untuk selamanya. Mudah-mudahan dari kita membaca ayat ini kita tidak meliputi diri kita dengan kesalahan. Artinya saat kita terdampak kesalahan, sengaja atau tidak sengaja melakukan kesalahan, segera kita minta maaf kepada Allah, juga minta maaf kepada sesama, agar kita terlepas dari hukuman penghuni neraka. Kita lanjutkan. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Nah ini, wa amilus sholihah, dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Ulaika, bagi mereka, ashabul jannah, tempatnya adalah neraka. Bagi mereka yang berbuat kebaikan, fiha, di dalam surga, khaliduna, untuk selamanya. Ini bisa kita hubungkan dengan ayat yang sebelumnya. Siapapun yang beriman dan berbuat baik, biarpun dari golongan manapun, rumusnya di Al-Quran ini adalah beriman dan berbuat baik. Statusnya apa tidak peduli, derajatnya di mana tidak dikatakan, tidak dibeda-bedakan. Intinya begini, biarpun seorang kiai atau seorang biasa, pejabat atau rakyat, apapun mereka, yang penting kalimatnya adalah orang itu beriman dan berbuat baik, amal soleh, itu namanya melakukan kebaikan, perbuatan baik. Mereka adalah jaminannya
surga. Nah, ini untuk keadilan Allah Subhanahu wa taala ayat Al-Qur'an ini. Kenapa? Karena di sini hanya disebutkan dan orang-orang yang beriman, artinya yang percaya kepada Allah, bahwa hidup ini yang menentukan Allah, yang menggariskan Allah. Kita ditempatkan di mana kita percaya, artinya adalah iman. Karena percaya itu bahasa Indonesia, bahasa Arabnya adalah iman. Kita percaya, kita pasrah, itu namanya Islam. Jadi kita ditempatkan di pekerjaan apa, di kantor, di bangunan, di proyek, atau dimanapun pekerjaan, di pertanian, di perdagangan, itu masalah pekerjaan. Ditempatkan dimanapun kita percaya bahwa itu Allah yang menetapkan, maka itu namanya iman. Kita percaya kepada Allah. Setelah percaya kepada Allah, kita percayakan kepada Allah, kita pasrahkan kepada Allah, kita ridho apa yang ditentukan Allah, itu namanya Islam. Dan wa amilus sholihah, mereka yang melakukan kebaikan dimanapun tempatnya, dimanapun pekerjaannya, dimanapun keadaannya, tetap amilus sholihah, berbuat baik, maka ulaika ashabul jannah, mereka itulah penghuni surga. Jadi di sini ayat ini global pada setiap umat, setiap manusia, tidak peduli golongan apapun, golongan manapun, dari manapun, seperti apa statusnya, yang penting beriman dan berbuat baik. Iman yang kita katakan seperti tadi, dan berbuat baik, mereka adalah penghuni surga. Nah, ini adalah ayat keterangannya begitu. Kita lanjutkan, wa'id akhadna, dan ketika kami mengambil perjanjian. Ini hubungannya adalah ayat ini, sejarahnya adalah hubungannya dengan Nabi Musa. Jadi wa'id akhadna, ketika kami mengambil perjanjian, mengambil perjanjian misako, wa'id akhadna misako, dan ketika kami mengambil perjanjian Bani Israel dengan Bani Israel, la ta'buduna illallah, janganlah kamu menyembah selain Allah. Kita artikan atau kita tafsiri ayat ini begini. Tafsir pertama, perjanjian kepada Bani Israel. Bani Israel itu bukan negara Israel, bukan. Bani Israel itu adalah kaumnya Nabi Musa saat itu, maka disebut Bani Israel. Kalau kita tarik sampai saat ini, Bani itu adalah kaum atau golongan atau bisa anak. Bani Adam, anak Adam, atau golongan bisa Bani Umayyah, adalah golongan Umayyah. Bani Abbas, kelompok Abbas. Ya, kita Bani Israel adalah orang-orang yang mencari atau Isra, berjalan ila kepada Tuhannya, yaitu orang yang kembali kepada Tuhannya. Ada perjanjian. Perjanjiannya adalah la ta'buduna illallah, janganlah kamu atau kita sekali-sekali mengabdi kepada selain Allah. Maka itulah perjanjiannya. Siapakah orang-orang yang mengabdi hanya kepada Allah? Siapakah orang-orang yang disebut berjalan kepada Tuhannya atau mendekati Allah atau taqarruban ilallah? Adalah Bani Israel. Bani Israel itu maknanya seperti itu, bukan negara Israel. Ya, ini adalah kita ambil maknanya atau tafsirnya. Orang-orang yang hatinya atau jiwanya berniat hanya mengabdi kepada Allah, maka kalimatnya adalah seperti itu.
yaitu la ta'buduna illallah, janganlah mengabdi kecuali hanya kepada Allah, yaitu wabil walidaini ihsanan. Jadi orang yang berbuat bagus kepada kedua orang tuanya. Jadi orang yang disebut orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah, orang yang disebut orang yang mengabdi kepada Allah, langkah pertama dengan sebuah ciri-ciri dari Al-Quran ini adalah orang yang berbuat baik kepada orang tuanya. Nah ini wabil walidaini ihsana, yang berbuat baik pada orang tuanya bagaimana? Perilakunya baik kepada orang tuanya atau membuat orang tuanya baik. Nah itu wadzil qurba, kemudian yaitu orang-orang yang berbuat baik atau selalu berperilaku baik kepada keluarga. Artinya ya tidak buruk. Tidak, gini kita perjelas supaya kita lebih jelas, adalah baik itu cahaya, buruk itu adalah kegelapan. Secara otomatis kalau cahaya itu dinyalakan maka kegelapan hilang. Itu namanya kita untuk menjelaskan. Berbuat baik pada orang tua artinya tidak berbuat buruk. Perbuatan buruk itu adalah membentak kepada kedua orang tua dan lain-lain. Maka kalau berbuat baik maka hilanglah yang disebut buruk itu. Kalau kita berbuat baik maka gelap itu hilanglah. Kalau lampu itu kita nyalakan maka gelap itu hilanglah. Maka berbuat baik pada orang tua adalah orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah, orang-orang yang disebut pengabdi kepada Allah, orang-orang yang disebut hamba Allah, maka adalah ciri-cirinya berbuat baik kepada kedua orang tua. Berbuat baik kepada keluarga, anak, istri, saudara, ini adalah ciri-ciri orang yang taqarruban ilallah, atau orang yang fafiru ilallah, atau orang yang kembali dirinya hanya mengabdi kepada Allah dalam hidupnya, ingin menjadi gelar Abdullah atau hamba Allah, yaitu gelarnya Rasulullah, atau fadkhuli fi ibadi, maka siapapun yang dia menjadi hambaku maka fadkhuli jannati, maka dia adalah surgaku. Maka orang-orang yang ingin berbuat baik, orang-orang yang mengabdikan dirinya kepada Allah, ciri-cirinya adalah berbuat baik kepada kedua orang tua, melakukan kebaikan kepada kedua orang tua, atau juga dan kepada keluarga, kepada anak, kepada istri, kepada saudara, berbuat baik. Wal yatama, kepada anak-anak yatim, wal masakini, kepada orang-orang miskin. Jadi siapakah yang yatim itu? Adalah orang-orang yang tidak punya ayah ibu, tentunya seperti itu, atau orang-orang yang tidak mempunyai perlindungan. Wa masakin adalah orang-orang yang miskin atau orang yang kekurangan atau orang yang membutuhkan. Kita berbuat baik pada mereka, maka itu adalah ciri-cirinya hamba Allah. Jelasnya begitu. Ciri-cirinya orang yang ngomongnya nawaitu taqarruban ilallah, niat ingsun, saya berniat mendekatkan diri kepada Allah. Nah, orang-orang itu yang berkatakan seperti itu, maka lakukanlah hal-hal seperti ini tadi. Jadi supaya kita enggak menjadi omong kosong, karena banyak orang yang mengatakan bersama-sama nawaitu taqarruban ilallah afdhalu dzikri fa'lam annahu qauluhu la ilaha illallah. Itu kalimat memang luar biasa untuk dikatakan, tapi kalau untuk dilaksanakan maka Allah mengatakan di dalam Al-Quran, jangan hanya berkata seperti itu saja,
laksanakanlah seperti yang dikatakan dalam Al-Quran, yaitu berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kepada istri, kepada anak, kepada keluarga, pada saudara, kepada anak yatim, kepada orang miskin. Jangan lupa ada orang yang membutuhkan. Maka saat kita bisa seperti itu, maka tepatlah kalau kita itu orang-orang yang ingin dekat dengan Allah sekaligus menjadi hamba Allah. Nah, ini penjelasan ayat Al-Quran. Wa qulu linnasi, selanjutnya juga berkatalah baik, wa qulu linnasi husnan, dan selanjutnya hendaklah kita berkata juga baik kepada setiap manusia. Jadi orang-orang yang ingin mendapatkan menjadi gelar hamba Allah, orang yang ingin diakui menjadi abdillah, orang-orang yang menyatakan dirinya mencari Tuhannya atau mendekatkan diri kepada Tuhannya, maka syarat-syarat atau petunjuk-petunjuk tadi ini sangat penting untuk dilaksanakan. Yang kita lanjutkan dengan ini ya, wa qulu linnasi husnan, yaitu orang-orang yang perkataannya baik kepada setiap manusia. Qaulun ma'rufun wa maghfirat. Qaulun ma'rufun, ucapan-ucapan yang baik itu sebagai sedekah. Gini kita ulangi keterangannya, yaitu tadi orang yang berbaik kepada orang tua, kepada keluarga, kepada saudara, anak, istri, suami, ya, pada anak yatim, pada orang miskin, dan berkata baik kepada seluruh manusia. Jadi perbuatan baik itu juga kepada seluruh manusia. Wa aqimus sholata, dan orang-orang yang mendirikan sholat. Wa atuz zakata, yang memberikan zakat atau menyampaikan zakat. Jadi ini kelengkapannya, bukan hanya sekedar itu saja, dilengkapi dengan mendirikan sholat. Kenapa disebut mendirikan? Karena kita diberi kekuatan untuk berdiri, berjalan di muka bumi, hidup di muka bumi, menjalani hidup. Ini adalah awal mulanya berdiri. Maka kita sehat, kita gunakan sholat, kita punya harta benda, wa atuz zakata, kita bagikan zakat. Kenapa? Karena sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah, sehat kita, maka kita buat sholat. Sebagai ungkapan syukur kita mendapatkan rezeki atau harta benda dari Allah, kita bagikan kepada sebagian orang-orang yang membutuhkan. Kepada sebagian harta kita berikan kepada mereka yang membutuhkan, yaitu mereka bisa yatim, bisa orang fakir, miskin. Nah, ini anjuran atau ketentuan dari mereka yang menyatakan dirinya mendekatkan diri kepada Allah, yang mengharapkan dirinya menjadi hamba Allah. Maka marilah kita laksanakan hal-hal yang sudah dikatakan oleh Al-Quran seperti tadi. Kemudian summa tawalaitum, ternyata banyak yang lalai dengan dasar-dasar tadi, illa qalilan, kecuali hanya sedikit, minkum, dari kamu atau dari kita semua, wa antum mu'ridun, kita semuanya tetap berpaling. Nah, ini memang ajaran Al-Quran ini berat, maka di situ ada ramalan sedikitlah yang bisa mampu melakukannya. Jadi kita mudah-mudahan berusaha dan berjuang agar kita semuanya kalau ingin menjadi hamba Allah, kalau ingin menuju Tuhannya, mendekatkan diri kepada Allah, maka mari kita bersama-sama berjuang, bukan hanya membaca atau mendengarkan, tapi kita melaksanakan apa yang ada di dalam Al-Quran.
Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kita akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.